Contoh 4. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 3 meter, melewati bidang lengkung 1/4 lingkaran cincin dengan jari-jari 2 meter. Tentukan kelajuan saat lepas dari bidang lengkung tersebut. Kita lihat penyelesaian. Diketahui H1 sama dengan 5 meter. Dari mana yang 5 meter? Perhatikan ilustrasinya. Nah, ketinggian yang pertama adalah 3 meter ya. Ini adalah bidang lengkung 1/4 lingkaran. Jari-jarinya adalah 2 meter. Maka yang 2 meter ini kita lanjutkan ke sini. Sehingga tadi yang pertama adalah 3 meter, ditambah 2 meter, maka menjadi 5 meter. Jadi ilustrasinya benda ini jatuh ke lintasan ini di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Pada kesempatan ini kembali saya akan membahas mata pelajaran fisika. Dalam hal ini tentang energi dan daya. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi usaha yang sudah saya pernah bahas di video pembelajaran sebelumnya. Jadi ini adalah bagian terakhirnya, energi dan daya. Untuk melanjutkan materinya, langsung kita check it out. Yang pertama adalah energi. Definisi dari energi adalah kemampuan melakukan suatu usaha. Nah, energi ini itu tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa berubah bentuk ke bentuk yang lain. Itulah yang disebut dengan energi. Energi itu ada beberapa macam. Yang pertama ada yang disebut dengan energi potensial. Jadi energi potensial ini adalah energi yang terdapat pada suatu benda karena kedudukannya. Dan biasanya energi ini masih tersimpan di dalam benda dan dia akan bisa dimanfaatkan menjadi usaha. Energi potensial ada 2 jenis. Yang pertama energi potensial gravitasi. Nah, untuk menentukan energi potensial gravitasi, kita menggunakan rumus EP sama dengan W dikali H. Kemudian rumus ini diturunkan kembali menjadi EP sama dengan M dikali G dikali H. Dari mana M kali G? Ini adalah jabaran dari rumus usaha. Karena di video pembelajaran sebelumnya untuk usaha rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. F sendiri itu rumusnya adalah massa kali percepatan. Jadi yang M kali G ini sebenarnya adalah ganti dari F yang rumusnya adalah M dikali A. Nah, jadi inilah nanti rumusan yang akan kita gunakan ketika menemukan soal-soal berkaitan dengan energi potensial gravitasi. Kita lihat keterangan. EP sama dengan energi potensial, satuannya adalah joule. M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. G, percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H, tinggi benda di atas tanah, satuannya adalah meter. Saya lanjutkan. Bagian B, energi potensial pada pegas.
rumus yang akan kita gunakan adalah EP sama dengan setengah K dikali XA kuadrat. Kita lihat keterangan. EP adalah energi potensial, satuannya adalah Joule. K adalah konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter. X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya adalah meter. Jadi itulah bagian dari energi potensial. Yang pertama ada gravitasi, yang kedua ada pada pegas. Yang kedua adalah energi kinetik. Nah, rumus yang akan kita gunakan, EK sama dengan setengah dikali M V kuadrat. Kita lihat keterangan. EK sama dengan energi kinetik, satuannya adalah Joule. M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Dan V sama dengan kecepatan benda, satuannya adalah meter per sekon. Nomor 3 adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik adalah penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Kita lihat keterangan. EM sama dengan energi mekanik, EK sama dengan energi kinetik, dan EP sama dengan energi potensial. Semua satuannya sama, yaitu Joule. Kemudian di dalam energi mekanik ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik, yang mana di dalamnya dinyatakan dengan persamaan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Atau kita bisa menggunakan rumus, kalau rumus energi potensial tadi kan M kali G kali H. Kemudian kalau rumus energi kinetik yaitu setengah MV. Tinggal kita mengganti indeksnya saja. Jadi indeks 1 di sini adalah energi sebelum, dan 2 di sini adalah energi sesudah benda melakukan suatu gerakan. Saya lanjutkan. Yang keempat, usaha sebagai perubahan energi. Jadi maksudnya begini, dari energi-energi itu, baik potensial, kinetik, maupun mekanik, itu bisa menjadi sebuah usaha. Nah, kita lihat cara perubahannya. Yang pertama itu usaha sebagai perubahan energi kinetik. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah W sama dengan delta EK. Atau bisa kita jabarkan W sama dengan EK2 dikurang EK1. Jadi energi kinetik setelah dikurangkan energi kinetik sebelum. Atau bisa dijabarkan dengan rumus W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Yang kedua, usaha sebagai perubahan energi potensial. Hampir sama saja. W di sini adalah delta EP. Kalau dijabarkan menjadi W sama dengan EP2 dikurang EP1. Energi potensial sesudah dikurang energi potensial sebelum. Jadi kalau kita jabarkan lagi ke dalam rumus yang paling komplit menjadi W sama dengan MGH2 dikurang MGH1. Nah, jadi jabaran-jabaran rumus inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menjawab contoh-contoh soal yang ada. Supaya tidak penasaran, maka mari kita lihat cara-cara penggunaannya melalui contoh soal. Kita masuk ke contoh yang pertama.
Sebuah truk bermasa 4 ton bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Beberapa saat kemudian, truk menabrak sebuah batang pohon yang mengakibatkan truk langsung berhenti. Pertanyaannya, berapakah bagian A, energi kinetik truk saat bergerak? Bagian B, energi kinetik truk setelah menabrak. Kita lihat penyelesaian. Yang pertama diketahui adalah massa benda, yaitu adalah 4 ton. Nah, yang 4 ton ini kita rubah ke dalam satuan kilogram. Menjadi 4.000 kg. Karena 1 ton sama dengan 1.000 kg. Yang diketahui lagi adalah kelajuan atau kecepatannya, yaitu 72 km per jam. Ini kalau kita rubah ke dalam satuan meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. Yang diketahui berikutnya, setelah benda itu menabrak, maka truk langsung berhenti. Maka V2-nya itu adalah 0 meter per sekon. Pertanyaannya, bagian A, EK 1, energi kinetik truk saat bergerak. Bagian B, EK 2, energi kinetik truk setelah menabrak. Kita jawab. Yang bagian A, energi kinetik truk saat bergerak. Nah, kita gunakan rumus yang energi kinetik. EK1 sama dengan setengah MV1 kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya. Setengah, M-nya ganti dengan 4.000. Kemudian V1-nya tadi ganti dengan 20 kuadrat. Baru kita selesaikan menjadi setengah dikali 4.000, 20 kuadrat sama maksudnya 20 kali 20 yaitu 400. Setelah itu kita kalikan 4.000 kali 400 itu adalah 1.600.000 dikali 1 tetap, baru dibagi 2. Maka hasilnya adalah 800.000 Joule. Atau EK1 itu sama nilainya dengan 800 kJ. Jadi sampai di sini jawabannya sudah benar. Tapi kalau misalnya kita sederhanakan ke dalam satuan kilojoule, maka hasilnya adalah 800 kJ. 800.000 bagi 1000, makanya dapat 800 kJ. Mudah-mudahan di langkah penyelesaian bagian A ini bisa dipahami ya. Masuk bagian B, energi kinetik truk setelah menabrak. Maka jawabannya adalah EK2 itu sama dengan 0. Kok 0 nilainya? Alasannya apa? Karena V2-nya tadi adalah 0. Maka ketika nanti nilai 0 ini disubstitusikan ke dalam rumus ini, maka hasilnya tetap 0. Jadi itu nilai dari EK2. Jadi EK2-nya adalah 0. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan usaha untuk mengangkat balok 20 kg dari permukaan tanah ke atas meja yang tingginya 1,5 meter. Kita lihat penyelesaian. Diketahui massa sama dengan 20 kg. Ketinggian 1,5 meter. Karena di sini disinggungnya tentang tinggi, maka soal ini berkaitan dengan energi potensial gravitasi. Sehingga percepatan gravitasinya adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ingat nilai gaya gravitasi itu ada 2, ada yang 9,8 dan ada yang 10. Kalau 10 ini adalah hasil pembulatan.
Jadi di sini saya menggunakan yang 10 meter per sekon kuadrat. Kita lihat yang ditanya, yaitu usaha. Jawab, usahanya adalah sama dengan energi potensial gravitasi. Jadi, kita tinggal memasukkan rumus W sama dengan apa rumus energi potensial gravitasi, yaitu M kali G dikali H. Sehingga nilainya menjadi, gantikan M dengan 20, G-nya dengan 10, dan hanya 1,5. Menjadi 20 kali 10 adalah 200. Yang 1,5 ini nilainya adalah 3/2. Sehingga kalau dikali nanti 200 kali 3 adalah 600, dibagi 2 sama dengan 300 Joule. Jadi inilah nilai usahanya, yaitu 300 Joule untuk mengangkat balok yang 20 kg ke atas meja yang tingginya 1,5 meter. Kita lihat contoh 3. Sebuah benda bermasa 8 kg mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Berapa usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 sekon? Penyelesaian. Yang pertama diketahui adalah massa 8 kg. Kemudian V1-nya adalah 0 meter per sekon karena dalam keadaan diam. A-nya adalah 3 meter per sekon kuadrat, yaitu percepatan. T-nya adalah 2 sekon. Yang ditanya adalah usaha yang diubah menjadi energi kinetik. Jadi kita jawab W sama dengan delta EK. Kenapa di sini ada delta? Karena menyinggung tentang perubahan. Rumus ini kita turunkan lagi menjadi W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Jadi boleh saya katakan ini adalah EK2 dikurang EK1. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Sebelum saya lanjutkan, kita melihat kembali rumus ini. Kita lihat semua unsur-unsur yang sudah diketahui di dalam soal. Yang pertama, M-nya sudah ada. Kemudian V2 itu belum ada. V1 sudah ada. Nah, berarti untuk menjawab soal ini nanti, terlebih dahulu kita harus menentukan yang namanya V2. Kita lanjutkan. Tentukan V2. Rumus yang kita gunakan adalah A sama dengan V per T. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena nilai A tadi di soal itu sudah diketahui. Sehingga rumus ini kita jabarkan. Karena yang kita cari V, maka menjadi V sama dengan A dikali T. Baru kita masukkan nilai-nilainya. V2 sama dengan 3 dikali 2. Percepatannya tadi adalah 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian waktunya adalah 2 sekon. Maka V2 sama dengan 6 meter per sekon. Nah, setelah kita menemukan nilai V2-nya, baru kita tentukan yang namanya nilai usahanya. Sehingga rumus ini tadi kita kembali tuliskan dan kita substitusikan semua nilai-nilainya. Yang pertama adalah setengah kali M-nya adalah 8, V2-nya adalah yang baru kita temukan tadi, yaitu 6/2. Dikurang setengah kali 8, V1-nya tadi adalah 0. Nah, tentu yang ini, kalau setengah dikali 8, 4 dikali 0 tentu 0. Maka kita berpusat di sini saja. Menjadi 288 dibagi 2.
Ya, silakan dikalikan nanti. Ini adalah 36 dikali 8. 288 baru dibagi 2, maka hasilnya adalah 144 Joule. Nah, jadi itulah jawaban dari contoh soal ini ya. Saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh 4. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 3 meter. Melewati bidang lengkung 1/4 lingkaran cincin dengan jari-jari 2 meter. Tentukan kelajuan saat lepas dari bidang lengkung tersebut. Kita lihat penyelesaian. Diketahui H1 sama dengan 5 meter. Dari mana yang 5 meter? Perhatikan ilustrasinya. Nah, ketinggian yang pertama adalah 3 meter ya. Ini adalah bidang lengkung 1/4 lingkaran. Jari-jarinya adalah 2 meter. Maka yang 2 meter ini kita lanjutkan ke sini. Sehingga tadi yang pertama adalah 3 meter, ditambah 2 meter, maka menjadi 5 meter. Jadi ilustrasinya benda ini jatuh ke lintasan ini, ya, makanya H1-nya itu adalah 5 meter. Saya lanjutkan lagi. V1-nya adalah 0 meter per sekon. Gaya gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat karena menyinggung tentang ketinggian. Yang ditanya V2, kelajuan saat lepas dari bidang lengkung. Maka kita lihat jawabannya. Soal contoh 4 ini itu berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, diingat kembali tadi rumus dari awal. Nah, rumus ini kita turunkan lagi menjadi EP-nya diganti dengan MGH dan EK-nya diganti dengan setengah MV. Kemudian diikuti dengan indeksnya ya. 1 dan 2. Nah, kemudian perhatikan di dalam soal ini tidak ada diketahui yang namanya massa. Yang ada adalah hanya sebuah benda. Maka rumus yang tadi itu sisanya adalah GH1 setengah V1 kuadrat, GH2 setengah V2 kuadrat. Tanda pemisahnya adalah tanda jumlah. Maka tugas berikutnya kita substitusikan nilai-nilainya. G-nya tadi 10, H1-nya adalah 5. Baru setengah, V1-nya adalah 0. G-nya adalah 10, H2-nya tidak ada juga diketahui adalah 0. Ketinggian keduanya, setengah V2 kuadrat. Maka 10 dikali 0 tentu 0. Ini juga setengah dikali 0 kuadrat adalah 0. Maka yang tersisa adalah 10 kali 5, yaitu 50. Ini yang tersisa juga di sebelah kanan ini adalah setengah V2 kuadrat. Maka kalau kita mau mencari V2 kuadrat menjadi 50 ini kalikan dengan 2. Maka hasilnya V2 kuadrat adalah 100. Karena yang kita ingin cari adalah V2, maka yang sebelah kanan itu kita akarkan. V2 sama dengan akar 100. Maka hasil akhirnya adalah akar dari 100 adalah 10. Saya lanjutkan ke materi terakhir, yaitu bagian B adalah daya. Rumus yang digunakan untuk menentukan daya yaitu P sama dengan W per T. Kemudian dijabarkan lagi menjadi F dikali S per T. F kali S itu adalah usaha. Kemudian dijabarkan lagi atau diturunkan menjadi F kali V. F-nya tetap, S per T itu adalah kecepatan atau V. Lihat keterangan. P adalah daya, satuannya adalah Joule per sekon atau Watt.
W adalah usaha, satuannya adalah Joule. F adalah gaya, satuannya Newton. V adalah kecepatan meter per sekon. Dan yang terakhir adalah T, yaitu waktu, satuannya adalah sekon. Di dalam daya ada yang disebut dengan daya guna atau efisiensi. Nah, efisiensi itu rumusnya adalah P keluaran per P masukan dikali 100%. Jadi inilah rumusan yang digunakan untuk menentukan nilai daya guna atau efisiensi. Lihat keterangan. P itu adalah daya, satuannya Joule per sekon atau watt. Dan simbol ini adalah dibaca dengan daya guna atau efisiensi. Kita lihat contoh yang pertama. Seseorang yang bermasa 60 kg menaiki tangga yang memiliki ketinggian 8 meter dalam selang waktu 3 menit. Bila percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapa daya yang dikeluarkan oleh orang tersebut? Kita lihat penyelesaian. Diketahui massa 60 kg, H 8 meter, T 3 menit. Yang 3 menit kita rubah ke dalam satuan sekon menjadi 180 sekon. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah daya atau P. Jawab. P sama dengan W per T. Nah, kalau kita lihat semua unsur-unsur yang diketahui, ada massa, ada tinggi, ada percepatan gravitasi, dan ada waktu, maka ini berkaitan dengan usaha yang dirubah ke dalam energi potensial gravitasi. Maka rumus ini menjadi mgh per T. Maka W dirubah menjadi rumus energi potensial gravitasi. Berikutnya kita gantikan semua nilai-nilainya menjadi 60, G-nya 10, dan H-nya adalah 8 per 180. Kalau kita mengalihkan ini, berarti 60 kali 10 adalah 600 kali 8, 4800. Dibagikan dengan 180. Maka hasilnya adalah 26,7 watt. Sebenarnya nilainya ini adalah sudah hasil pembulatan. Aturannya ini adalah 26,6666 dan seterusnya. Maka saya ambil satu tempat desimal saja. Contoh 2. Sebuah mobil yang mula-mula diam memiliki daya 1000 watt, kemudian bergerak dengan kelajuan 36 km per jam. Mobil yang bermassa 2 ton itu bergerak selama 20 sekon. Berapakah A. daya yang dikeluarkan mobil, B. efisiensi? Penyelesaian. Diketahui P masukan yaitu 1000 watt, V1-nya adalah 0 meter per sekon karena dalam keadaan diam. Kecepatan kedua yaitu 36 km per jam. Kalau dirubah ke dalam meter per sekon maka nilainya 10 meter per sekon. Massa itu adalah 2 ton. Dirubah ke dalam satuan kilogram menjadi 2000 kg. Kemudian waktu atau T adalah 2 sekon. Ada 2 yang ditanya, yaitu yang pertama adalah P keluaran, yang kedua adalah efisiensi atau daya guna. Kita jawab bagian A, yaitu P keluaran.
P keluaran sama dengan W per T sama dengan delta EK per T. Karena dari unsur-unsur yang diketahui tadi dalam soal ya, maka menjadi delta EK kita jabarkan menjadi setengah M. Ini saya gabung saja ke dalam tanda kurung karena sama saja istilahnya. Nanti setengah M kali V2 kuadrat itu setengah M V2 kuadrat. Begitu juga sebaliknya di sini. Setengah M kali min V1 kuadrat sama dengan min setengah M V1 kuadrat. Jadi ini supaya lebih mudah saja ya per T. Nah, gantikan nilai-nilainya. Setengah M-nya adalah tadi 2000, V2-nya adalah 10, dan V1-nya adalah 0 per 20. Maka setengah dari 2000 adalah 1000, kemudian ini 10 kuadrat yaitu 100 per 20. Jadi kalau dikalikan 1000 kali 100 adalah 100.000, baru dibagi 20, maka hasilnya adalah 5000 watt. Jadi itulah daya keluarannya. Kita lanjut ke efisiensi atau daya guna. Rumus yang kita gunakan adalah efisiensi sama dengan P keluaran per P masukan kali 100%. Kita substitusikan nilai-nilainya. P keluaran tadi yang kita dapat barusan adalah 5000 watt per 10.000 pemasukannya tadi kali 100%. Maka kita sederhanakan yang 20 ini, kita sederhanakan di sini supaya lebih mudah saja. Kemudian 20 di atas kita sederhanakan juga di sini. Maka sisanya adalah 50 dibagi 1% menjadi N sama dengan 50%. Jadi itulah daya gunanya. Kita bisa simpulkan, jadi daya guna atau efisiensinya adalah 50%. Jadi demikian yang bisa saya paparkan di materi tentang energi dan daya ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan ketika ada soal-soal yang berkaitan dengan pembahasan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.